Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budiman dari Budiman Channel. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak membuat sebuah video tutorial. Mohon maaf sekali karena banyak kesibukan akhir-akhir ini yang mengharuskan saya memprioritaskan terlebih dahulu pekerjaan yang memang tanggung jawab saya sepenuhnya ya teman-teman. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita mengupdate driver di laptop Lenovo ya teman-teman. Sebelum saya bahas, saya mau ajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya teman-teman, agar ada terbaru video dari saya itu ada notifnya kepada teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau misalnya kita biasanya untuk mencari itu banyak banyak banget sih ya softwarenya. Kita juga bisa mengupdate-nya secara gampang sebenarnya. Kita tinggal dikonekkan aja internet, kemudian kita buka di bagian setelan. Teman-teman silakan langsung aja di bagian update di update dicek ya. Nah, ini bisa dilakukan ya. Ini untuk Windows 10, Windows 11 ini kita tinggal tunggu aja kalau misalnya kita udah proses installnya nih, install ulang si laptopnya, nanti tunggu ya sekitar 1 jaman lah ya teman-teman ya. Dipastikan koneksi internetnya itu aman dan nanti akan otomatis terinstall. Namun memang beberapa driver ini mungkin tidak bisa langsung terupdate dari sistem ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang menggunakan laptop Lenovo, teman-teman silahkan buka aja Microsoft Store. Oke, buka Store, kemudian teman-teman silahkan diketikkan di sini aja, ketik aja Lenovo ya teman-teman. Lenovo. Nah seperti ini, kita buka aja Lenovo-nya. Dan silahkan pilih yang Lenovo Vantage ya, seperti ini. Ini resmi dari Lenovo-nya ya. Jadi fungsi dari Lenovo Vantage ini adalah untuk mengetahui ya dari mulai serial number, pokoknya yang berkaitan dengan laptop kita. Nah, pastikan kita sudah memiliki akun Lenovo-nya, teman-teman silahkan langsung daftar aja dengan menggunakan akun email teman-teman. Nanti akan langsung diotomatiskan scan ya di sini. Nanti teman-teman silahkan login. Nah, sebetulnya saya sudah login. Nah, di Lenovo Vantage ini kita bisa ngapain aja ya. Yang pertama adalah di bagian device settingnya kita bisa melihat di bagian menu power, teman-teman bisa melihat battery health-nya. Ini jelas banget ya, kapasitasnya, kemudian current charge-nya, full charge capacity, kemudian di sini ada original design capacity-nya ya. Kemudian temperaturnya di sini juga sudah ada ya teman-teman. Jadi ini lengkap banget sih menurut saya. Kemudian di sini ada informasi tentang baterai juga ya teman-teman, bisa dilihat. Nah di bagian power modes, nah teman-teman bisa memilih yang sesuai ya teman-teman. Ada adaptive power mode atau auto, kemudian ada battery saver. Nah, di mode ini adalah untuk apa ya? Untuk pemakaian yang lebih irit ya, teman-teman, atau hemat gitu ya. Kalau performance ini yang ya memang kita pengenkan ini kinerjanya powerful ya. Kemudian chargernya bisa dilihat teman-teman, di sini juga kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan flip to start-nya atau flip to boot-nya. Jadi kalau di beberapa laptop Lenovo ketika kita buka layarnya ya, kita tarik layarnya, itu akan otomatis hidup teman-teman. Nah, jika kita ingin mematikan, nah silakan disablekan aja di bagian flip to boot-nya. Kemudian kita bisa dilihat di bagian display, teman-teman bisa dilihat ya di bagian kamera. Kemudian di sini ada iCare mode. Jadi ini untuk mode ini ya, layar itu apa ya, temperatur colornya itu disesuaikan dengan apa ya, di reduce lah ya, di reduce gitu ya. Jadi kalau kita aktifkan maka tampilannya ini akan sedikit menyesuaikan dengan mata ya, tidak terlalu terang gitu. Kemudian di sini ada juga color temperaturnya, teman-teman bisa dari less warm kemudian atau more warm. Jadi teman-teman silahkan disesuaikan saja. Di bagian sound, teman-teman juga bisa memilih di sini di Lenovo saya kebetulan sudah Dolby ya. Jadi kita bisa memilih tipe yang kita sesuai inginkan. Apakah untuk film, musik, game, voice atau yang lainnya. Atau kita juga bisa custom, teman-teman. Kemudian di sini adalah mikrofon internalnya, kita juga bisa atur. Nah, input, di bagian input teman-teman nanti di sini akan lihat ya beberapa mungkin function ya, function, switch function dan lain sebagainya. Widgetnya
Kalau saya sih nggak diaktifkan ya. Nanti kalau diaktifkan akan muncul di bagian sini. Ini tampilannya widgetnya seperti ini ya. Ini opsional teman-teman. Device detailnya nanti teman-teman bisa dilihat ya. Dari serial number dan sebagainya sudah tertera di sini. Kemudian kalau misalnya untuk sistem update, nah enaknya di menggunakan Lenovo Vantage ini ketika ada driver-driver yang terbaru ini akan langsung request update teman-teman ya, jadi akan otomatis update. Bukan hanya driver aja teman-teman, tapi BIOS-nya juga kita bisa update ya. Teman-teman bisa dicek aja di sini ya. Nah, di sini banyak banget. Nah, ini adalah update history saya yang sudah dilakukan. Tapi alhamdulillah ini sudah checklist biru, bukan biru ya, hijau semua. Jadi artinya ini aman teman-teman ya. Oke, kita bisa kalau misalkan teman-teman pengen ngecek lagi untuk memastikan ya tinggal dicek again di sini ya. Tinggal dicek again. Kemudian selanjutnya ada hardware scan. Nah, hardware scan ini adalah untuk mengetahui kita menggunakan hardware apa aja sih gitu ya. Nanti hardware-nya akan muncul di sini gitu. Jadi kita tinggal tunggu aja nanti akan teridentifikasi nih dari mulai jenis hardware-nya dan mulai keyboard, kemudian apa saja yang digunakan ini akan tertera di sini dan ini akan memudahkan kita untuk melihat detailnya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ada audio controller, kemudian di sini kemudian masih audio controller ini banyak banget, kemudian baterainya ya. Kemudian ada prosesornya kita menggunakan apa. Kemudian saya menggunakan AMD Athlon Silver 3050U dengan Radeon grafis teman-teman. Nah, untuk wirelessnya saya menggunakan Realtek 8822CE wireless LAN 802.11AC PCI ENIC. Nah, untuk storage saya menggunakan double ya teman-teman sebetulnya. Yang pertama untuk SSD saya menggunakan Adata SU650 itu hampir 1 tera ya. Untuk NVMe-nya saya menggunakan BDC PC SN530 ya, teman-teman bisa dilihat. Jadi ini kita bisa pakai double storage. Nah, dengan catatan kalau kita pengen pakai SSD kita harus ada beli untuk apa ya, kabel fleksibel untuk menghubungkan dari motherboard ke SSD-nya, teman-teman. Nah, untuk video cardnya di sini AMD Radeon grafis. Motherboardnya bisa dilihat teman-teman ya. Kemudian memorinya di sini saya menggunakan yang 12 GB ya. Kita lihat di sini di bagian sistem. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Di sini ada 12 GB, kemudian ini prosesornya juga. Graphics cardnya 2 GB, kemudian storage ya 1,16 terabyte gitu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah untuk scan hardware ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, ini sangat memudahkan sekali sih buat saya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada security. Security kita bisa menggunakan yang di bawaan, itu bawaan sebenarnya sudah diinstal ya Windows Defender. Namun misalkan teman-teman pengen menambah lagi bisa sih sebenarnya ya. Bisa contohnya menggunakan apa ya? MCAP, APAS, kemudian Node dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini juga sudah ada ya untuk security-nya. Kemudian online protection-nya di sini MCAV protection-nya masih di sini available teman-teman. Tinggal diaktifkan saja. Kebetulan saya sudah aktifkan ya di akun yang lain, jadi tinggal diinstal dan sudah kita bisa protect tambahan. Namun saya belum install ya untuk MCAP-nya. Oke, ini tinggal disesuaikan ya teman-teman. Selanjutnya di sini juga diberikan detail-detail untuk proteksinya itu apa yang digunakan, kemudian kelebihan kekurangannya teman-teman bisa dilihat di sini gitu ya. Kemudian selanjutnya utilitiesnya di sini ada network, ada memory cleaner. Nah, ini sangat membantu sekali ya teman-teman untuk memory cleanernya. Kemudian di network kita bisa dilihat network ini adalah kita bisa apa namanya? Kita bisa menggunakan ini adalah apakah mau mengaktifkan WiFi auto recovery atau WiFi security-nya kita diaktifkan. Nah, kalau misalkan secure seperti ini teman-teman, artinya WiFi yang kita gunakan adalah aman gitu ya. Nah, kalau misalkan yang seperti ini ya mungkin bukan tidak aman ya, memang mendeteksi mungkin si Lenovo Vantage ini ya kurang aman gitu ya. Oke, selanjutnya memory cleaner, teman-teman bisa dilihat. Jadi ini adalah kapasitas memori yang saya gunakan itu 12 GB.
Nah, teman-teman bisa dilihat di sini adalah RAM-nya itu tersisa sekitar 39% ya. Bisa dilihat di sini 39% yang ininya nih. Nah, kemudian masih banyak banget nih ya. Nah, teman-teman bisa bisa kita close sebenarnya kalau misalnya kita RAM-nya udah mau terpakai habis ya. Ini adalah aplikasi yang menggunakan RAM yang sesuai ya. Bisa kita lihat di sini teman-teman di bagian Telegram ini memakai memori hampir 23% ya, yaitu 220 MB. Jadi kalau misalnya ini kita pengen close ya nggak jadi masalah gitu ya di clean. Kemudian di sini OBS kalau saya pakai sambil rekam di sini terpakai sekitar 17% atau 162 MB gitu ya. Nah, ini adalah untuk utilities. Kemudian untuk Lenovo Migration Assistant di sini juga sudah disediakan ya untuk Lenovo Migration Assistant-nya. Nah, itu aja teman-teman. Jadi enaknya pakai Lenovo Vantage ini adalah kita bisa update driver secara otomatis dari officialnya langsung gitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita pengen update dari sini juga nggak jadi masalah sih sebenarnya dari settingan gitu ya. Tapi kalau yang saya rasakan adalah menggunakan aplikasi ini adalah untuk mempermudah ya, sangat mempermudah sekali gitu ya. Kalau misalnya ada update driver terbaru akan ada otomatis nih notifnya. Jadi kita tinggal klik aja download atau misalnya kita pengen dia otomatis download dan mengupdate bisa juga teman-teman ya. Jadi itu silahkan disesuaikan. Jadi teman-teman yang bingung mencari driver yang cocok untuk Lenovo, laptop Lenovo khususnya, download aja Lenovo Vantage di Microsoft Store. Itu aja mungkin di video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Budiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.